Pernah kita mendengar klaim bahwa gerakan Najd adalah dakwah tauhid yang damai, yang hanya memerangi kesyirikan. Namun jika kita membuka catatan sejarah secara jujur, muncul pertanyaan penting. Mengapa justru terjadi penyerangan ke kota-kota kaum muslimin? Mengapa umat Islam yang salat, puasa, dan mengucap syahadat ikut menjadi korban? Dan mengapa banyak ulama besar pada masa itu justru menentang keras gerakan ini? Pembahasan ini bukan untuk memprovokasi siapapun, tetapi untuk melihat sejarah apa adanya berdasarkan catatan para ulama dan sejarawan. Pada abad ke-18 Masehi, di wilayah Najd, Arab Tengah, muncul seorang tokoh bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menyerukan pemurnian tauhid dan menentang praktik-praktik yang menurutnya termasuk syirik dan bid'ah, seperti tawasul, tabarruk, dan ziarah kubur dengan cara tertentu. Perlu dicatat, perkara-perkara ini sejak lama merupakan masalah khilafiyah di kalangan ulama ahlu sunnah. Namun persoalan besar muncul ketika dakwah ini tidak lagi berhenti pada perbedaan pendapat ilmiah, melainkan berubah menjadi gerakan bersenjata. Pada tahun 1744 Masehi, Muhammad bin Abdul Wahhab menjalin persekutuan dengan Muhammad bin Saud, penguasa Diryah. Dari sinilah dakwah mendapatkan kekuatan politik dan militer. Sejak saat itu, penyebaran paham Najd tidak hanya melalui ceramah dan tulisan, tetapi juga melalui ekspansi bersenjata. Wilayah pertama yang diserang adalah Najd dan daerah sekitarnya. Kaum muslimin yang melakukan tawasul, ziarah kubur, atau tidak sepaham dengan mereka, dicap sebagai pelaku syirik. Akibat cap tersebut, darah mereka dianggap halal, harta mereka dirampas, dan kampung-kampung diserang. Perlu ditekankan, mereka yang diperangi adalah umat Islam, bukan orang kafir. Mereka salat, puasa, dan bersyahadat. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah adalah penyerangan ke Karbala pada tahun 1802 Masehi. Pasukan Najd menyerang kota Karbala di Irak, membunuh banyak penduduk, menjarah harta, dan merusak tempat-tempat yang mereka anggap sebagai sarana kesyirikan. Karbala adalah kota kaum muslimin. Peristiwa ini dicatat oleh banyak sejarawan, baik dari kalangan Ottoman maupun ulama Hijaz. Ini bukan cerita satu pihak, tetapi tercatat dalam berbagai sumber sejarah. Setelah itu, ekspansi berlanjut ke wilayah Hijaz. Makkah dan Madinah sempat berada di bawah kekuasaan mereka. Di sana, banyak praktik keagamaan umat Islam dilarang, para ulama ditekan, dan tradisi keilmuan dibatasi. Hal ini menimbulkan keguncangan besar di dunia Islam, karena Hijaz adalah pusat umat Islam sedunia. Lalu apa alasan utama penyerangan tersebut? Alasan yang digunakan adalah bahwa praktik-praktik seperti tawasul dan tabarruk dianggap sebagai kesyirikan. Pelakunya dianggap keluar dari tauhid, bahkan sampai dihukumi murtad. Dan menurut pandangan mereka, orang yang dianggap murtad boleh diperangi. Disinilah para ulama ahlu sunnah angkat bicara. Banyak ulama besar menolak keras metode ini. Di antaranya adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah pada abad ke-19. Beliau menulis bahwa gerakan Najd melakukan takfir secara luas terhadap kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, dan memerangi umat Islam hanya karena perbedaan dalam masalah ijtihadiyah. Ulama-ulama ahlu sunnah, misalnya ulama Al-Azhar, juga mengkritik keras gerakan yang mirip dengan gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Mereka tidak menolak tauhid, tetapi menolak keras cara dakwah yang menggunakan kekerasan dan takfir. Penting dicatat, kritik para ulama ini bukan karena mereka membela kesyirikan, tetapi karena mereka menjaga prinsip besar dalam Islam, bahwa darah seorang muslim tidak halal hanya karena perbedaan pendapat dalam masalah yang diperselisihkan ulama. Namun perlu juga ditegaskan secara adil, tidak semua orang yang hari ini disebut Salafi atau Wahabi identik dengan peristiwa sejarah tersebut. Tidak semua pengikut di masa kini menyetujui kekerasan. Pembahasan ini adalah tentang sejarah gerakan pada masa awal kemunculannya, bukan vonis untuk individu masa sekarang. Tetapi menutup-nutupi fakta sejarah juga bukan sikap ilmiah. Sejarah mengajarkan kepada kita satu pelajaran penting. Semangat memurnikan tauhid harus diiringi dengan hikmah. Dakwah tidak boleh mengorbankan darah kaum muslimin. Perbedaan pemahaman diselesaikan dengan ilmu, dialog, dan adab, bukan dengan pedang. Jika kita benar-benar mencintai Islam, maka kejujuran dalam membaca sejarah adalah bagian dari amanah ilmiah.